Adillatul jumhur. Jumhur melanggar sumpah bayar kafarat. Istadallawus ngalap dalil sapa jumhur akeh ulama ala wujubil kafarati atas wajib bayar kafarat alal hanis atas orang yang melanggar sumpah bima kelawan dalil-dalil yali kang nyandingi opoma al awalu utawi dalil kang awal yaiku qauluhu dawi Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman walakin tetapi yu'akhidhu menindak sapa Allah menghukum sapa Allah kum ing sira kabeh bima kelawan barang-barang aqadtum kang wus meniatkan sapa sira kabeh ala aimana ing sumpah-sumpah fakaffaratuhu mongko utawi tebusane sumpah iku it'amu asyarati masakin aweh mangan maring 10 wong miskin aweh mangan 10 wong miskin ngelanggar sumpah bayar kafarat wa qauluhu lan dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh zalika kaffaratu aimanikum idza halaftum utawi kang koyok mengkono mau iku kaffaratu aimanikum jadi tebusan sumpah-sumpahmu idza halaftum nalika padha sumpah sira kabeh wadzalika utawi ayat iki iku amun bersifat umum fil hanis kanggo wong kang melanggar sumpah fil khairi menyangkut kebaikan wa ghairihi atau yang lain wa qauluhu lan dawuhe Gusti Allah Ta'ala fi sya'ni Ayyub menyangkut Nabi Ayyub alaihi salam hina halafa alam ra'atihi nalika sumpah sapa Ayyub kepada istrinya bersumpah an yadriba bakal mencambuk sapa Ayyub ha ing bojo wadone wa khud biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnas wahai Ayyub ambil olehmu biyadika dengan tanganmu ambil dirsan sak bengkek sak tekem sapu biting lidi pokok sak tekem fadrib banjur mukulo sira mencambuk sira bihi kelawan sak tekem wala tahnas lan ojo melanggar sumpah sira wal hunsu utawi melanggar sumpah iku kana ono apa hunsu ono iku khairan luweh bagus min tarkihi tinimbang meninggalkannya wa amarolan perintah hu ing Ayyub sapa Allahu Allah diperintah bidorbin supaya mencambuk istrinya tapi oleh nyambuk layap lugu
ora nemen-nemen apa durbin minha maring bojo wadone. Walau kana lamun ono apa al-hunsu melanggar sumpah mau apa iki fiha bo fiha walau kana lamun ono apa al-hunsu melanggar sumpah fiha ing dalam bojo wadone Ayub ono iku kafarata hadati kafarate sumpah lama amaro yakti ora perintah sapa Allah ora perintah bidorbiha supaya mencambuk istrinya bal-balik karena ono iku yahanusu melanggar sumpah bila kafaratin tanpa bayar kafarat. Wabi hadis ilan dalil kelawan hadis fal ya'til ladzi huwa khair wal yukafir nekanono ing barang kang luwih bagus dan hendaknya membayar kafarat an yaminihi dari sumpahnya. Qala al-Jassos amma istidlaluhum bil ayah anapun utawi oleh dalil kan ono sing ba'duhum utawi oleh dalil ba'duhum bil ayati kelawan ayat falaisa fima zakaru tidak ada fima ing dalam ayat zakaru yang mereka sebutkan apa sing ora ono dalalatun dalil ala suqutil kafarati dalil atas gugurnya kafarat li anna Allah qad bayyana ijabal kafarah karena Allah benar-benar telah menerangkan wajibnya bayar kafarat fi qawlihi di dalam firman Allah fakaffaratuhu ita'amu asyarati masakin. Terus disambung dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Wa dzalika utawi ayat iki iku amun bersifat umum fiman bagi siapa saja hanasa yang melanggar sumpah sopoman fima dalam perkara huwa kang utawi ma iku khairun bersifat kebaikan wa fi ghairihi juga di selain khair wa amma istidlaluhum bil hadis adapun oleh dalil ba'duhum bil hadisi kelawan hadis berikut ini falyatil ladzi huwa khair wa dzalika kaffaratuh lakukan yang terbaik dan melakukan terbaik itulah menjadi kafaratnya fa inna ma'nahu sungguh makna hal ini iku takfiruz dzambi menebus dosa lal kafaratul madzkurah bukan membayar kafarat seperti yang disebutkan fil kitabi di dalam Quran yakni dengan memberi makan 10 orang miskin. Yang gugur itu bukan it'amu asyarati masakin, yang gugur itu dosanya. Wadzalika li'annahu manhiyun ala an yahlifa ala tarki ta'atillah. Hal itu karena seseorang dilarang bersumpah untuk meninggalkan taat kepada Allah. Misalnya demi Allah aku ora salat, ora oleh sumpah ngono kuwi. Ya, dan kalau Anda akhirnya salat
berarti melanggar sumpah. Ya sholat itu bayar kafaratnya. Maksudnya apa? Sholat itu menebus dosa olehmu sumpah ora sholat mau. Bukan kok gugur memberi makan 10 orang miskin. Fa amruhu utawi perintahi Nabi Muhammad fa amara moko perintahu ing wong sapa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam diperintah bil hunsi supaya melanggar sumpah. Wong sumpah kok sumpah nglakoni maksiat. Wong sumpah kok sumpah tidak taat. Tinggalan sumpahmu. Wa taubati lan diperintah taubat. Wa akhbaro lan ngabari sapa nabi anna dzalika setuhune mengkono-mengkono taubat lan nglakoni taat iku yukafiru menebus apa dzalik zambahu ing dosane alladzi rupane dosa iktarofakan wus nglakoni sapa wong hu ing zambu bil halafi sebab ngucap sumpah. Wa qala Ibnul Arabi ajibtu liqaumin yatakallafuna fayatakallamuna bima la ya'lamun. Ajibtu gumun sapa ingsun liqaumin maring kaum yatakallafuna yang bertele-tele sapa kaum, ngoyo-ngoyo bertele-tele golek dalil. Fayatakallamuna kemudian mereka berbicara bima tentang sesuatu la ya'lamun yang mereka tidak mengerti. Hadza Abu Bakrin halafa an la yunfiqa ala Mistah. Ini contohnya Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan biaya kepada Mistah. Summa rajja'a ilaihi nafaqatahu. Lalu Abu Bakar kembali memberikan biaya ilaihi kepada Mistah. Faman lil mutakallif ini ya. Benar. Faman aduhai siapa? Lil mutakalif orang yang ngoyo-ngoyo bertele-tele cari dalil itu. Takallafalana, dia bertele-tele kepada kami. Katanya dia bi anna Abu Bakrin lam yukaffir. Katanya Abu Bakar tidak bayar kafarat. Terus dari mana dia tahu Abu Bakar enggak bayar kafarat? Hatta yatakallama bihadzal huz'i atau haz'i, sampai dia berbicara dengan kata-kata yang memalukan ini. At-tarjih wa min isti'aradil adillah, dari memaparkan dalil-dalil yatabayyanu maka menjadi terang lana buat kita semua. Apa yang menjadi terang? Quwwatu ra'yil jumhur, kuatnya pendapat jumhur fi wujubil kafarah, tentang wajibnya bayar kafarat alal hanis, atas orang yang melanggar sumpah mutlaqan secara mutlak, wa dha'fi ra'yihim, dan lemahnya ra'i ghairihim, pendapat selain jumhur. Wallahu a'lam. Al-hukmur rabi' hal tan'aqidul yaminu fil imtina' ala fi'lil khair, apakah menjadi sah al-yaminu sumpah fil imtina' sumpah menolak an fi'lil khairi melakukan kebaikan. Zaman sumpah demi Allah aku tidak sholat, sumpah kayak begitu sah apa enggak? Terus kamu enggak sholat alasannya kadung sumpah,
atau tetap harus sholat. Berarti melanggar sumpah. Dan kalau melanggar sumpah, kafarat apa enggak? Tan akidu dadi sah. Apa al-yaminu sumpah. Idza halafa nalika bersumpah. Sopo al-insanu menungso. An yamtani'a menolak. An fi'lil khairi melakukan kewajiban. Melakukan kebaikan. Dan kalau dilanggar berarti bayar kafarat. Watajibu wajib alaihi atas insan opo al kafaratu bayar kafarat indal jumhur menurut akeh-akeh ulama kama aslafna sebagaimana yang telah kami kemukakan walakinna hadzal naw'a minal halaf akan tetapi sumpah semacam ini ghairu jaizin tidak boleh. 5 karena sesuatu fihi yang ada di dalam halaf min tarki ta'ati lillah ada unsur meninggalkan ketaatan kepada Allah. Fi qawlihi dalam firman Allah waf'alul khaira. Qala al-Fakhr Razi fi hadhil ayati di dalam ayat ini dalalatun ada dalil ala annal yamina ala al-imtina minal khair ghairu jaizatin dalil bahwa sumpah menolak kebaikan tidak boleh wa innama tajuzu idza ju'ilat da'iyatan lil khair sumpah hanyalah boleh ketika sumpah itu dijadikan motivasi pendorong untuk melakukan kebaikan. Zaman ben semangat deres Quran demi Allah. Aku deres Quran sewengi 5 juz. Akhirnya ngoyo gelem gak gelem yang deres. Karena sumpah lek gak deres kena kafarat. Nah sumpah itu disyariatkan sakjane gawe mendorong memotivasi kebaikan bukan kok sumpah demi Allah aku gak katin deres Quran aja ngono ya apa mas gak deres kadung sumpah aja ngono ya tapi misalnya kadung sumpah demi Allah aku gak deres Quran seminggu tibain deres aja gak deres. Lek nurut jumhur tetap membayar kafarat. Nurut yang ba'duhum ora usah bayar kafarat. Wis pokok sumpah elekmu iku aja mok lakoni ngono wis. Itu yang ba'duhum ya. La sorifatan bukan malah memalingkan bukan malah memalingkan, membelokkan anhu dari kebaikan. Wa qala dawuh sopo al-Alusi Imam al-Alusi wa zahiru hadza utawi zahir dari ayat dari dawuh iki iku hamlun nahyi ala tahrim membawa larangan kepada hukum haram. Wakila tapi konon katanya wa utawi larangan iki iku lil karohati sekedar kanggo hukum makruh. Wakila katanya pula innal halifa ala tarki ta'ah qad yakunu haraman wa qad yakunu makruhan. Sungguh bersumpah untuk meninggalkan ketaatan itu terkadang haram, terkadang makruh. Kalau wong ngomong demi Allah aku ora salat, haram. Demi Allah aku ora wiritan, makruh. Ya, meninggalkan taat itu bisa haram, bisa makruh. Fannahyuhuna litolabit tarki mutlaqon. Larangan di sini
larangan tidak bersumpah meninggalkan taat. Huna di sini iku li tolabi tarki, memerintah tidak meninggalkan taat mutlakon secara mutlak. Al-hukmul khamis hal yukaffir man qadhafa ihda ummahatil mu'minin. Oh, keliru. Hal yakfur, apakah menjadi kafir man orang qadhafa yang menuduh zina ihda ummahatil mu'minin kepada salah satu dari para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba berpendapat ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ila kufri man qadhafa ihda nisa'ir rasul, kufurnya orang yang menuduh zina kepada salah satu dari para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka disebut dengan ummahatul mukminin. Ibunya kepala negara namanya, istri kepala negara namanya ibu kepala negara. Ya, istrinya Rasul namanya ibunya orang-orang mukmin, orang Islam. Ada yang berpendapat orang yang menuduh zina kepada istri Rasul kafir, ridwanullahi alaihinna, wadhalika utawi mengkono-mengkono kufur iku lima krono dalil warada kang ustu meka apa ma nyatane ma minal wa'id, adanya ancaman asyadidi berat fi haqqi qadhifihinna, bagi orang yang menuduh zina kepada nisa'ur rasul. Kama qala ta'ala, seperti mana Allah berfirman, lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Hatta sampai-sampai Zahaba berpendapat, Ibnu Abbasin berpendapat ila adami qabuli taubatih, tidak diterimanya taubat qadhif. Wa hujjatu haula, utawi hujjah mereka-mereka yang berpendapat begini, yaitu anna qadhfa ummahatil mu'minin, menuduh zina kepada istri Nabi berarti ta'nun fi Rasulillah, itu berarti juga mencacat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyenggol istri Nabi berarti nyenggol kanjeng Nabi, ya. Menghina istri Nabi berarti menghina kanjeng Nabi. Itu kayak kemarin itu, orang baik jodohnya orang baik, orang jelek jodohnya orang jelek. Kalau Anda bilang istri Nabi jelek, berarti seakan zaman juga menuduh kanjeng Nabi jelek, wong elek jodohnya elek. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menuduh zina istri Nabi, ta'nun itu nyacat, mas, fi Rasulillah, nyacat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa juruhun, dan itu melukai di karamatihi, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man istabahat ta'na fi 'irdir Rasul, sedang barang siapa membolehkan mencacat, mencela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun murtadun, maka orang itu kafir murtad, keluar anil Islam, dari agama Islam. Qala al-allamah al-Alusi
radhiyallahu anhu rahimahullah. Wa dhahiru hadhil ayati kufru qadhifi ummahatil mu'minin. Zahir dari ayat ini adalah kufurnya orang yang menuduh zina kepada para istri Rasul radhiyallahu anhunna, li anna Allah ta'ala rattaba ala ramyihinna uqubatin mukhtassatin bil kufari wal munafiqin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala rattaba memberikan sanksi hukum ala ramyihina atas tuduhan zina kepada para istri Nabi, uqubatin dengan hukuman-hukuman mukhtassatin yang mana hukuman itu dikhususkan bil kufari kepada orang-orang kafir, wal munafiqin dan orang-orang munafik. Jadi ayat ini mengisyaratkan mereka jadi kafir. Sebab ayat ini mengatakan orang yang menuduh zina Siti Aisyah istri Rasul diancam hukuman yang biasanya ancaman hukuman itu layak khusus hanya diberikan kepada orang kafir, orang munafik. Berarti beratnya levelnya menuduh zina istri Nabi itu selevel dengan kekufuran. Itu. Walladzi yanbaghi an yu'awwal al-hukmu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yang bagi kang patut opo lazi iku an yu'awwala hendaknya digantungkan opo al-hukmu hukum alaihi atas qadhif bikufriman tentang kufurnya orang Roma yang menuduh zina ihda ummahatil mu'minin kepada salah satu dari para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzulil ayat, setelah turunnya ayat. Setelah ayat turun kok si nuduh zina bisa dihukumi kafir. Tapi kalau nuduhnya sebelum ayat turun kan belum ada sanksi hukum, ojo diarani kafir. Wong nyatanya Mistah tetap dianggap muslim kok. Ora dianggap kafir karena Mistah nuduhnya sebelum ayat ini tuh turun. Bahkan kasus Mistah yang menjadi asbabun nuzulnya gitu ya. Sebaiknya yang dijadikan pegangan itu begini, yang kufur itu orang yang menuduh zina setelah ayat ini turun gitu ya. Itu aja dikebiau ya. Wa tabayyuni, dan setelah menjadi nyata annahunna thayyibat, bahwa para istri Nabi itu orang yang baik-baik, dinyatakan mubarrauna mimma yaqulun. Sebelum ada kenyataan ayat yang menerangkan istri Nabi orang baik-baik, sebelum turun ayat mubarrauna mimma yaqulun, orang yang menuduh zina pada Aisyah durung kena diarani kafir ya. Tapi setelah ada ayat itu, kok kamu tetap saja nuduh Aisyah zina, berarti kamu nabrak ayat itu. Bisa diarani murtad gitu. Paham ya? Sawa'un istabahar ramya, sama saja dia sengaja membolehkan menuduh zina, am qasadat ta'na, atau memang sengaja mencela, mencacat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
am lam yastabih, atau dia tidak sengaja membolehkan, walam yaksid, dan tidak berniat, wa amma man rama qablu. Nah ini, sedangkan orang yang menuduh zina kepada Aisyah sebelum turunnya ayat ini, gitu ya, paham ya? Dan sebelum nyata mubarra'una mimma yaqulun fal hukmu bi kufrihi, maka menvonis kufurnya qadzif mutlakun, secara mutlak, sampai Mistah pun kau kafirkan, ghair zahir. Itu enggak jelas mas, itu fatwa ngawur itu. Ya, harusnya dirinci. Yang dinyatakan haram tenan kufur, itu kalau ayat ini sudah turun, kau tetap saja ngarani Aisyah zino, zaman kufur. Tapi lek kasusnya Mistah enggak kufur, sama-sama menuduh Aisyah zina, sebab Mistah nuduhe sebelum ayat tadi itu turun, ya. Wa dhahir an yuhkama bi kufrihi in kana mustabihan. Zahir hukum, hendaknya orang itu divonis kafir jika sengaja membolehkan. Berarti ngewang-wai hukum, wong nyata-nyata haram kok dia mubahkan. Kafirnya itu karena memubahkan barang haram, menghalalkan barang haram, atau tidak mewajibkan barang wajib, kufur. Wong berpendapat sholat 5 waktu gak wajib, ya kafir. Kafirnya karena tidak mewajibkan barang wajib. Zino ora haram tapi mubah, kafir. Kafirnya karena menghalalkan barang haram. Orang nuduh zina istri Nabi dengan berkeyakinan menuduh zina itu boleh, ya dia kafir. Karena membolehkan barang haram. Au qasidan atau Nabi, atau sengaja bermaksud mencela, mencacat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Ibni Ubay, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, itu pentolannya munafik, memang sengaja ngeritik Kanjeng, rasa melok Nabi, nggak bisa jadi contoh. Wong bojone ngrawati bojone gak entos. Nabi opo bojone zino. Memang sengaja ini menjatuhkan Rasulullah, dan nyata dia jadi munafik. Dan selanjutnya diikuti golongannya Musailamah al-Kadzab, nyata enggak iman pada Muhammad. Setelah Nabi itu memaklumatkan jadi Nabi. Musailamah al-Kadzab sak bolo-bolo niku anjane ngacut tok wis. Provokator, tukang nistro. Wis, Al-Fatihah.